Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Alhamdulillah pagi ini ada di Soko Alas, daerah Klaten, pinggiran sawah, resto yang luar biasa, ada kolam renang dan lain-lainnya. Ada hal yang penting, general dan spesifik untuk Anda yang di bidang sales, Anda di bidang profesional, di bisnis apapun, Anda mungkin juga sebagai trainer, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai penceramah, hampir semuanya kepakai. Orang-orang yang memiliki model spesifik adalah orang yang butuh sesuatu yang detail, butuh sesuatu yang clear, yang panjang, yang jelas, yang berbagai macam harus dijelaskan secara rinci dan sangat-sangat detail sekali. Sementara orang yang generalis biasanya lebih senang dengan sesuatu yang pokoknya, sesuatu yang besar, sesuatu globalnya. Itu sangat diperlukan di dalam pola komunikasi, baik untuk penjualan, untuk proses-proses yang lainnya. Ketika kita jualan menggunakan model-model sarana komunikasi penjualan ketemu dengan yang orang generalis, kita pantang untuk melakukan penjelasan, penjabaran, deskripsi yang begitu ribet, detail, panjang, lebar, dan lain-lain yang pasti membuat orang tersebut boring dan gak mau dengarkan lagi. Orang yang generalis cukup kita jelaskan, ini produk A, manfaatnya ini, harga sekian, pembelian modelnya bagaimana, cukup. Itu sudah cukup jelas bagi orang generalis. Tapi bagi orang yang spesifik, kita mengenali harus tahu detailnya dengan sangat-sangat clear kita jelaskan. Secara produk knowledge, bagaimana pengiriman, bagaimana pembayaran, dan lain-lain harus kita jabarkan dengan sangat rinci, sangat detail, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kenapa? Orang yang spesifik akan selalu tanya sampai dengan akar yang paling detail. Orang yang general biasanya akan bertanya dengan so, ini harus bagaimana dan berapa, misalnya seperti itu, cara ngirimnya bagaimana. Sehingga dua model ini bisa kita tandai ciri-cirinya. Orang-orang yang spesifik biasanya kalau kita menjelaskan sekilas sebagai sebuah masukan awal, maka dia akan tanya detail, terus dia akan tanya detailnya banyak sekali. Tetapi orang-orang yang generalis, yang general ini, dia hanya akan bertanya pada inti-inti tertentu saja. Sehingga setelah kita mengenali dua model ini, baik kita untuk penjualan, komunikasi untuk kita menjelaskan di bidang training, dosen, trainer, penceramah, atau apapun, kita paham mana kalau ketemu dengan orang yang generalis, maka ketika kita menjelaskan cukup hal-hal pokok besar, seperti kita membuat slideshow, PowerPoint misalnya, yang akan kita sampaikan kepada audiens. Sementara kalau ketemu dengan orang yang spesifik, maka detail-detail hal-hal kecil, part-part yang kecil harus kita jabarkan, kita jelaskan dengan rinci. Dan dua model ini biasanya akan langsung terlihat saat kita komunikasi. Orang yang spesifik akan cenderung banyak tanya, ini detailnya bagaimana, ini harus seperti apa, harus bagaimana, lebih rinci lagi. Sementara orang-orang yang general itu dia hanya akan bertanya, bahkan kalau kita menjelaskan panjang lebar, dia mungkin akan memotong kalimat penjelasan kita dengan meminta intinya bagaimana, intinya apa. Itu yang paling penting. Dua model ini kalau kita bisa memberdayakan sebagai mode di dalam bisnis, dalam ketika kita selalu melakukan negosiasi, kita penjualan, kita menawarkan produk, bahkan dalam hal kita misalnya melakukan musyawarah tertentu, maka dua model ini harus dengan cara berbeda. Yang satu harus kita juga menjelaskan dengan spesifik, sementara yang satunya kita hanya ambil pokok bahasanya. Ketika Anda menjual, ketika Anda menawarkan jasa, ketika Anda melakukan negosiasi dan lain-lain, Anda harus cermati orang tersebut, orang yang general atau orang yang spesifik, karena jurusnya akan berbeda. Orang-orang yang spesifik kalau dalam penjualan bahkan bisa bertanya sampai dengan struktur harga, dan ini Anda harus siap. Orang-orang yang generalis pokoknya dia tidak meminta struktur harga sekian sampai di rumah dia, sampai di tempat dia, dan itu yang biasa dia perlukan. Perbedaan antara general dan spesifik ini memudahkan Anda untuk berkomunikasi, memberikan sebuah pilihan yang tepat untuk klien Anda, relasi Anda, untuk prospek Anda. Semoga bermanfaat. Terus untuk berusaha, pantang menyerah until kita win-win ya. Jadi kita selalu trust dengan diri kita bahwa kita bisa melakukan yang terbaik dengan mengenali orang lain. Semoga manfaat, sukses barokah untuk kita semua. Allahumma amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.